Kembali lagi bersama saya, Pastor Freddy Lana CMF, dalam renungan Senin 28 November 2022. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 11. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengar firman Tuhan yang sangat menginspirasi hidup kita. Seorang perwira yang bukan dari bangsa Israel datang kepada Yesus dan menghasilkan sebuah komunikasi yang begitu mengagumkan. Perwira itu adalah seorang bawahan, dan di bawahnya ada banyak prajurit dan juga hamba-hambanya. Sudah tentu dia adalah orang yang berada, memiliki rumah yang bagus, memiliki banyak hamba, dan secara tempat atau rumah sangat layak untuk dikunjungi. Saudara-saudari, sepintas kita menelisik pada pribadi sang perwira, sepertinya dia adalah seorang yang mengenal dengan baik tradisi orang Israel. Perwira itu sadar bahwa dia bukan berasal dari bangsa Israel. Dia juga menyadari bahwa Allah orang Israel hanya dikhususkan kepada bangsa Israel. Meminta kepada nabi atau Tuhan Israel terasa ganjil dan kurang pantas untuk dirinya. Namun gerakan untuk membantu hambanya yang adalah juga orang Israel membuat dia bertindak di luar tradisi pemikirannya yang sempit. Keinginan untuk kesembuhan hambanya inilah yang memberanikan dirinya untuk berjumpa dengan Yesus. Apa yang dilakukan perwira sudah sangat tepat, karena hambanya yang sakit dan yang ingin disembuhkan adalah orang yang sebangsa dengan Yesus, dan ada kemungkinan besar untuk disembuhkan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudari, yang menarik perhatian Yesus adalah bukan hamba perwira yang berasal dari bangsa Israel yang ingin disembuhkan oleh Yesus, melainkan perkataan dari perwira yang menunjukkan suatu sikap iman yang begitu luar biasa. Kata perwira itu, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Inilah yang membuat Yesus sangat mengaguminya. Sikap perwira yang menolak Tuhan untuk datang ke rumahnya bukan merupakan sikap penolakan karena alasan rumah yang tidak bagus, karena alasan makanan yang kurang, atau karena alasan kekurangan materi. Tapi dia tahu dan sadar bahwa dia berasal dari bangsa asing yang sudah tentu tidak layak untuk dikunjungi oleh Tuhan. Saudara-saudari, respon Yesus atas sikap perwira tersebut sangat luar biasa. Tuhan mengatakan kepada para pengikutnya bahwa iman sebesar ini belum pernah dijumpainya pada seorang pun di antara orang Israel.
Dan Tuhan berkata lagi bahwa akan datang saatnya banyak orang dari timur dan barat yang duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Pernyataan iman perwira itu pada akhirnya dikabulkan Yesus, dan Tuhan menyembuhkan hambanya yang sedang sakit itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak mau Tuhan hadir di rumahnya? Kita semua tentu mau agar Tuhan datang ke rumah kita. Namun yang menjadi pertanyaannya, ya, apakah kita sudah layak dan pantas untuk menerima Tuhan di dalam rumah kita? Perkataan seorang perwira seharusnya menjadi isyarat bagi kita untuk berbenah diri agar menyambut Tuhan dengan layak dan pantas. Dari pengalaman perwira, kelayakan dan kepantasan bukan berkaitan dengan rumah atau makanan yang kita miliki, melainkan lebih daripada itu tentang iman dan sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dengan demikian, pada akhirnya Tuhan sendirilah yang melayakkan dan memantaskan kita untuk berjumpa dengannya. Saudara-saudari, pengalaman si perwira harus dimaknai secara luas, yakni sebuah pengalaman dengan konteks iman orang asing yang percaya kepada Allah orang Israel. Cerita perwira tidak berarti membuat kita sangsi atau ragu untuk menerima Tuhan di dalam rumah kita, walaupun kita berdosa. Menunggu waktu agar kita menjadi suci, menjadi layak dan pantas, dan setelahnya baru menerima Tuhan Yesus di dalam rumah kita adalah sebuah keniscayaan, karena kita sering jatuh di dalam dosa. Kita juga harus bercermin pada pengalaman Zakeus. Walaupun ia berdosa, tetapi ia mau menerima Yesus di dalam rumahnya. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah niat tulus, kerendahan hati, keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, dan keinginan untuk selalu dekat dengan Tuhan adalah unsur yang harus kita miliki, agar sekali lagi Tuhanlah sendiri yang pada akhirnya melayakkan dan memantaskan kita untuk masuk di dalam rumah kita. Semoga Tuhan memberkati kita.